Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas cara pengecekan pengapian bed starter kasar ya, bed injeksi yang starter kasar. Nah, bed ini didorong ke sini dengan keadaan mogok ya, mesinnya tidak bisa menyala, dengkol tidak mau, di starter memang starternya sudah mau mati ya, memang sudah lama mati. Nah, lalu bagaimana kita cara pengecekannya? Pertama kita cek dulu KPH. Pertama cek dulu di selahan dulu ya, cek kompresi. Dan untuk selahannya masih padat, berarti kompresi ada ya, dipastikan kompresi ada. Lalu cek pengapian. Cabut kabel cangklong businya, dicabut. Terus kabel koilnya ini ya, tempelkan ke sini. Kabel koilnya tempelkan di sini ya. Tuh. Lalu kita kontak on. Lalu perhatikan di koilnya sambil disela ya, apakah ada percikan bunga api. Ini saya pegang ya, dipegang pun tidak nyetrum ya. Itu berarti motor ini hilang pengapian ya. Lalu lanjut lagi pengecekannya. Cara pengecekan motor injeksi seperti ini ya, beda dengan motor karbu. Untuk pengapian jenis TCI, ini jenis pengapian jenis TCI ya, yang mana coil itu dia mempunyai dimana coil itu ada arus standby 12 volt ya. Cek dari kabel coil, kalau susah dicabut dulu nggak apa-apa ya, tidak jadi masalah. Kita cabut dulu kabel coilnya, kedua kabelnya cabut, tapi nyolokinnya ingat jangan sampai kebalik, jangan sampai ketukar ya. Untuk kabelnya sudah saya cabut ya. Nih ada dua kabel. Yang warna hitam ini adalah 12 volt yang standby ke ECU yang masuk setelah kunci kontak, dan warna kuning leres biru ini adalah massa yang keluaran dari ECU. Kita cek kedua kabel ini apakah di sini mengeluarkan sinyal 12 volt dan di sini mengeluarkan sinyal massa setelah diengkol. Yang pertama kita cek arus standby 12 voltnya dulu ya. Lalu tespen pindah ke negatif aki, kunci kontak off. Ini colokin ke warna hitam standby 12 volt. Ya seperti ini sudah tercolok. Maaf posisinya gantung seperti ini karena tidak ada kameramen. Lalu kunci kontak on. Perhatikan di sini menyala. Itu berarti arus standby 12 volt yang masuk ke coilnya ada ya. Tinggal lagi kita mengecek yang kabel satunya lagi, yang sinyal massa dari ECU setelah kita selah. Lalu biar lebih gampang lagi, kita menggunakan bolam tes yang seperti ini, yang sudah saya bikin seperti ini, dan di ujungnya dikasih jarum ya, boleh jarum pentul, jarum jahit, ataupun jarum suntik ya, seperti ini. Kecolokan ke sudah tercolok ya seperti ini, ke kedua kakinya, kedua kabelnya. Lalu kunci kontak off, kunci kontak on lagi. Di sini belum menyala ya karena dia menunggu sinyal massa dari ECU ya setelah diengkol. Lalu kita engkol. Dan di sana pun tidak ada ya, berarti sinyal massa yang dari ECU ini tidak ada, ECU itu tidak mengeluarkan sinyal massa. Dan kita pasang kembali, lanjut pengecekan ke yang lain ya, pengecekan berikutnya. Nah setelah di sini, lalu pengecekannya di mana? Kita pastikan dulu apakah di sini keluar massa ECU ya, karena apabila di soket injektor ini keluar massa ECU-nya, tapi di soket coil tidak ada massa ECU-nya, berarti kabel yang ke soket coil itu putus ya. Apabila di sini juga tidak ada, nah kita perlu pengecekan ke yang lainnya. Sama untuk pengecekannya, yang hitam ini 12 volt. Colokin jarumnya. Lalu kunci kontak on dulu. Kita cek arus standby 12 voltnya apakah ada. Ada ya.
Untuk arus standby 12 volt ada. Lalu kita colokin yang satunya lagi ke masa yang keluaran ECU, sinyal masa keluaran ECU. Nah, ini belum menyala. Sebelum kita selah, lalu kita selah dulu. Sama ya, nah, injektor sama dengan ECU sama-sama tidak mendapatkan sinyal massa dari ECU. Lanjut lagi. Nah, kita harus paham dulu syarat ECU itu mengeluarkan sinyal massa atau ECU itu bekerja mengeluarkan sinyal massa ke injektor dan ke coil itu. Ada satu kabel ya, ada satu kabel sebagai pembuka arus ya, pembuka arus ini sebagai keran lah. Kabel itu adalah kabel switch standar samping. Switch standar samping yang sini, karena switch standar samping itu berbentuk massa yang keluaran dari ECU ya. Terus apabila standar samping ini kita posisi standar seperti ini, maka massanya itu terputus ya. Jadi begini, massanya dari ECU masuk ke standar samping, keluar lagi ke ECU lagi ya, untuk menghubungkan, membuka katup sinyal massa yang ke injektor sama yang ke coil ya. Apabila standar samping kita naikkan seperti ini, lalu massa yang dari itu tadi ECU tadi tersambung masuk lagi ke ECU. Lalu barulah si ECU itu mengeluarkan sinyal massa ke coil dan injektor. Untuk pengecekan sinyal standar samping seperti ini, karena standar samping itu berbentuk massa, lalu di sini kita pindahkan ke positif ya untuk mengeceknya. Positif, aki, test pennya, satu lagi, kunci kontak on. Lalu kita cek sinyal massa yang dari standar samping. Ada ya, tuh. Yang keluaran dari ECU itu ada ya, yang massa induknya, massa utamanya ada ya. Lalu dikeluarkan dari standar samping, keluarnya ke warna ini ya, warna hijau leres putih yang masuk ke ECU. Syarat ECU itu bisa mengeluarkan sinyal massa ke injektor dan ke coil. Colok lagi seperti ini, colok ke yang hijau warna putih, hijau leres putih, dan ini tidak menyala ya. Coba kita mainkan standar sampingnya, naik lagi. Dan di sini tidak menyala. Harusnya di sini langsung menyala setelah standarnya naik. Coba kita cabut dulu soketnya. Kita jumper langsung. Bikin kabel seperti ini untuk menjumper, untuk melangsungkan soketnya ini ya. Jadi kedua kabel itu coba kita jumper, kita langsungkan. Sudah tersambung seperti ini. Lalu kita tes apakah ini yang harus massa utama tadi ya, yang masuk ke standar samping ya. Lalu di standar samping, setelah standar sampingnya kita angkat, lalu standar samping menghubungkan lagi ke kabel yang sebelahnya ini, masuk lagi ke ECU ya. Ini yang ini. Standar samping sudah, ini sudah kita jumper. Sini wajib ada arus juga ya. Oke, arusnya sudah ada. Yang kabel sebelahnya. Kita tes apakah di sini sudah mampu mengeluarkan sinyal massa. Colok lagi yang 12 volt. Colok lagi massa injektor ya. Ini bolamnya perhatikan. Kontak on. Lalu kita selah apakah di sana sudah mampu mengeluarkan sinyal massa dari ECU. Wah, dan berhasil ya. Ternyata permasalahannya cuma di kabel switch standar samping. Tinggal lagi kita urut kabel yang bagian sana ya. Urut kabel yang di standar samping, entah itu pasti ada kabel yang terputus, entah digigit tikus atau apa ya. Coba kita tes, nyalakan dulu untuk memastikan kalau permasalahannya cuman di sana. Iya, colok dulu untuk sementara tanpa cangklong busi, kabel businya. Lalu kita coba nyalakan motornya. Turn on. Starter bisa ya. Kemarin kata isi yang punya starter nggak bisa. Olahan motor bisa menyala ya, langsung menyala. Ini selesai ya. Oke, karena motornya sudah menyala, masalahnya sudah selesai. Untuk pengecekan pengapiannya saya stop sampai di sini ya. Sekarang tinggal perapian. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Like, Comment and subscribe. Oke, man. Ini ya permasalahannya, putusnya ada di sini. Ini sudah saya copot. Nah, ini ya bentuknya seperti ini. Kemarin ini pernah disambung ya, tapi sambungannya kurang kuat, jadi copot ya, lepas, entah ketarik entah apa ya.
Nih. Makanya untuk penyambungan kabel seperti ini jangan dianggap sepele ya, ada tekniknya.